Hai pemirsa di rumah, welcome back to Advan Home Shopping. Untuk siang hari ini, setelah tadi kita menyaksikan informasi varian produk-produk Advan Allegro yang dibawakan oleh Heri sama Yani tadi pemirsa di rumah. Kini tibalah untuk di segmen yang sudah sangat dinanti-nanti untuk pemirsa di rumah tentunya nih. Karena kenapa? Spesial hari ini ada yang berbeda pemirsa di rumah daripada episode sebelum-sebelumnya. Di mana hari ini kami akan menghadirkan seorang pakar kesehatan loh yang luar biasa banget, sekaligus dokter ternama di Indonesia tentunya, yang akan sharing seputar info kesehatan khususnya di tengah pandemi ini. Namun tentunya saya tidak sendiri. Karena kenapa? Karena siang hari ini saya akan ditemani oleh expert di bidang air, yaitu dari Advan langsung ya. Langsung aja kita sambut dengan Bapak Yulianto. Luar biasa sekali. Apa kabar Pak? Baik sekali. Silakan duduk Pak Anto. Luar biasa sekali. Gimana kabarnya Pak Anto siang hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar berkat biasa konsumsi air minum sehat dari Advan Allegro tentunya. Luar biasa sekali, mantap sekali Pak Anto. Nah Pak Anto, ini ada yang spesial nih untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini Pak Anto. Ya. Kenapa? Karena biasanya kan kalau seandainya kehadiran Pak Anto ini di Advan Home Shopping itu biasanya kan memberikan fakta dan juga bukti nyata tentang seputar air minum sehat. Benar sekali Tang. Nah kira-kira apa nih kalau yang sekarang? Untuk kali ini, sekarang ini saya minta bantuan Pak Anto nih untuk mengulik-ngulik informasi tentang resep hidup sehat dari bintang tamu yang hari ini kita akan hadirkan nih Pak Anto dalam talk show atau online hari ini untuk siang hari ini Pak Anto. Seru sekali kayaknya nih Tang. Ngomong-ngomong siapa sih Tang kira-kira tamunya Tang? Penasaran ya Pak Anto ya. Dan juga pemirsa juga di rumah pasti penasaran juga nih. Bintang tamunya adalah seorang pakar kesehatan nih pemirsa di rumah, sekaligus dokter cantik yang sudah sangat ternama di Indonesia tentunya. Yang pastinya juga sudah sangat dikenal oleh pemirsa juga di rumah. Gimana Pak Anto? Pasti udah sangat penasaran ya. Tentunya Tang, karena pasti bakal seru ya. Kira-kira bincang-bincang apa sih yang serunya hari ini kira-kira? Betul. Nah, kita cek dulu apakah koneksinya sudah tersambung dengan bintang tamu kita. Oke. Kita tes dulu. Sudah connect? Halo, selamat siang Dokter Sonia. Apa kabar? Luar biasa sekali Semuanya? Ya. Yang di studio Advan sehat selalu Mas, stay healthy ya hari ini. Oke, baik Udah Pak Anto makan dan juga sehat? pemirsa di rumah ya. Udah tidur yang Untuk cukup? hari ini kayaknya udah tersambung dengan Dokter Sonia atau bintang tamu kita hari ini. Nah, sepertinya saya sudah informasikan bahwa bintang tamunya adalah seorang pakar kesehatan sekaligus dokter cantik ya, yang sudah ternama tentunya di Indonesia. Iya ya, pastinya yang sering berawiri di pertelevisian ya Pak Tatang ya. Betul juga Pak Anto. Kayaknya Pak Anto juga udah sering ketemu juga nih atau sering nonton TV juga ya. Nah, tak perlu lama-lama lagi nih, langsung aja kita sapa bersama Pak Anto ya. Halo dokter, apa kabar dokter? Halo dokter. Halo Mas, apa kabar yang di studio? Sehat semua, stay healthy ya. Harus sehat Luar biasa selalu sekali. karena sehat itu segalanya. Tanpa kesehatan kita tidak bisa apa-apa. Oke, kayaknya saya perhatiin nih dokter ya. Kayaknya semakin cantik aja nih dari hari ke hari nih. Waduh, alhamdulillah nih dibilang cantik sama mas-mas yang ada di sana. Nah dok, nih mumpung ada dokter Sonia di sini nih, saya sama Pak Anto nih akan banyak tanya-tanya nih seputar masalah kesehatan. Boleh kan dok? Silakan Mas Oke, Anto. langsung aja ya dok ya. Seperti yang sudah kita ketahui dok, bahwa untuk siang hari ini kita sedang ada dalam pandemi ya, dan juga menjalankan pola hidup new normal nih dok. Menurut dokter nih, pola hidup yang sehat apa aja sih yang wajib dijalankan di era new normal ini dok? Ya, jadi memang kita new normal itu berbeda dengan kondisi yang sewajarnya, sebiasanya ya. Kalau kondisi biasa itu kan kita sebenarnya kesehatan itu dibagi menjadi 4 pilar. Yang pertama adalah makanan dan minuman kita itu harus sehat, harus bergizi. Jadi makanan itu kita harus pilih yang karbohidratnya kompleks, lebih bagus daripada karbohidrat yang sederhana. Seperti makan tepung-tepungan itu nggak bagus, lebih bagus makan beras merah, gandum.
gitu ya, spaghetti itu lebih bagus dibandingin kita makan yang gula-gula, yang kayak donat, manisan, itu karbohidrat. Kemudian protein itu sangat lebih baik dari ikan atau dari nabati seperti tahu tempe dibandingkan dari ayam yang broiler atau daging-dagingan karena lemaknya tinggi. Kalau ayam yang kampung itu masih oke. Kalau bisa kulitnya bagi yang kolesterolan dibuang. Kemudian lemak, tubuh kita tuh butuh lemak, tapi kita harus pilih lemak yang tidak jenuh, yaitu yang dari kacang-kacangan atau dari alpukat, itu lebih sehat dibandingkan dari daging, karena kalau daging bisa bikin kolesterolan dan nanti bisa menyumbat pembuluh darah, jantung, dan stroke. Kemudian vitamin dan mineral itu harus tinggi dan harus cukup, makanya harus minum buah-buahan, makan buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian minuman tuh penting banget ya, karena kan 70% dari tubuh kita dari air. Jadi kita harus minum air yang sehat. Nanti kita akan bicara juga ya mengenai air sehat. Nah, ini mengenai dari makanan, pilar pertama. Pilar kedua adalah tidur yang cukup. Jadi kita harus tidur 8 jam sehari. Nah, sekarang nih enak karena work from home, jadi kalau misalnya malam kurang tidur bisa ditambah tidur siang misalnya. Jadi tidur itu penting dan harus deep sleep ya, harus kualitasnya bagus. Jangan yang tiba-tiba kebangun apalagi ngorok atau ngoroknya pakai sesak napas gitu ya, itu bisa kurang oksigen nanti sampai ke otak. Tidur. Kemudian pilar ketiga adalah olahraga. Kita harus olahraga minimum 30 menit sehari. Nah, itu saat pandemi ini kalau bisa olahraganya yang ringan atau sedang, jangan yang berat karena bisa menurunkan imun sistem. Pilar yang keempat adalah melampiaskan stres. Kita harus bisa memanage stres kita dengan cara yang baik dan halal, seperti misalnya melakukan hobi-hobi kita. Nah, itu di saat sebenarnya pandemi dan non-pandemi sama aja. Tetapi kalau di saat pandemi ini kita harus memperhatikan segitiga infeksi pandemi. Jadi infeksi apa aja sebenarnya, termasuk infeksi COVID ini kita harus perhatikan segitiga. Apa itu? Yang pertama di atas adalah berapa virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita bisa menghindari kebanyakan virus yang masuk dengan cara pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, 3M itu ya. Kemudian kita kalau bisa pilih meeting-meeting di udara yang terbuka atau di ruangan yang bisa dibuka minimum 2 jendelanya dan masuk sinar matahari. Kenapa? Karena memastikan agar ada ventilasi yang baik di ruangan tersebut. Jangan meeting-meeting di ruangan yang tertutup, apalagi yang tidak punya filter udara. Karena hanya beberapa menit saja maka virus itu bisa melayang-layang, virus COVID di udara dan menularkan satu sama yang lain kalau misalnya ada yang OTG. Itu yang sisi yang pertama, virus load atau berapa banyak virus masuk dalam tubuh kita. Kemudian sisi segitiga yang kedua infeksi COVID adalah daya tahan tubuh kita. Kita harus memperkuat daya tahan tubuh kita. Gimana caranya? Dengan tadi 4 pilar kesehatan, minum air putih yang sehat, yang banyak, 2 liter sehari minimum, dan juga ditambah dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau misalnya lagi capek, itu bisa minum ekstra suplemen vitamin, misalnya vitamin C, D, zinc, dan juga empon-empon Indonesia, kan herbal-herbal Indonesia, dan juga madu itu bagus untuk kesehatan. Nah, itu imun sistem kita ya, dari host, dari daya tahan tubuh sendiri. Dan yang ketiga adalah kebersihan lingkungan kita. Jadi kita harus cuci tangan sering-sering atau pakai hand sanitizer berbasis alkohol, atau semprot ruangannya juga pakai disinfektan spray. Dan kalau masuk ke rumah, pulang dari luar itu kita harus mandi, keramas, baju dicuci pakai sabun, tas-tas kita, dompet, barang-barang, sepatu dispray pakai disinfektan spray agar semua virus corona itu bebas. Kita bisa bebas dari virus corona. Jadi 3 hal itu harus benar-benar diperhatikan. Beberapa virus yang masuk ke dalam tubuh, imunitas daya tahan tubuh kita, dan kebersihan lingkungan kita dengan cara spray-spray disinfektan dan pakai alkohol dan cuci tangan yang sering-sering. Itu yang harus diperhatikan di selama pandemi ini. Itu yang berbeda dibandingkan dengan kesehatan yang biasanya yang sebenarnya harusnya kita lakukan juga. Tapi kan orang-orang kadang-kadang kalau belum sakit, kalau belum takut mau sakit, itu kadang-kadang kesehatan tuh cuek gitu, Mas. Jadi
Padahal kesehatan itu penting banget. Tanpa kesehatan kita tidak bisa apa-apa. Jadi walaupun kita punya uang banyak, tapi kalau misalnya nanti sakit, amit-amit ya, uangnya habis buat bayar obat, rumah sakit, dan dokter yang mahal. Apalagi sekarang corona itu sangat mahal ya, pengobatannya. Belum lagi stresnya karena isolasi. Jadi mendingan benar-benar kita jaga kesehatan, cegah, karena itu jauh lebih murah dan lebih bahagia dan menyenangkan. Kita dengan hidup sehat, mencegah terjadinya penyakit, itu jauh lebih menyenangkan dan lebih murah dibandingkan nanti kenapa ya. Jadi luar biasa nih tips-tips dokter ya untuk menjaga detail kita. banget ya penjelasannya ya. Ada 4 pilar tadi ya dok ya, yang saya bisa tangkap untuk kita tetap bisa eksis dalam kondisi tetap sehat dengan yang disampaikan oleh dokter. Nah, tapi selanjutnya nih dok, kalau kita hitung-hitung pandemi ini kan sudah kita alami di Indonesia kurang lebih sekitar 9 bulanan lah ya. Betul. Dan jika kita perhatikan itu masyarakat sudah banyak yang mulai acuh tak acuh nih, cuek seperti gitu keluar ya, rumah, kadang-kadang nggak pakai masker, kadang-kadang di tetangga sering masih berkerumun, mulai malas cuci tangan, bahkan nggak lupa atau tidak membawa hand sanitizer, kurang peduli lah. benar gitu. Dan juga terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi tadi yang banyak yang sudah asal kurang peduli. Nah, menurut dokter nih, gimana kira-kira pendapat dokter tentang masalah ini, tentang hal-hal kayak gini nih dok? Ya, jadi kesehatan itu sama seperti agama. Teorinya gampang, ada di mana-mana, mudah dibaca, tapi sulit untuk diterapkan. Jadi sebenarnya kesehatan tuh harus dari kecil ya. Jadi di sini mungkin orang tua yang mendengarkan harus mendidik gaya hidup sehat, pola hidup sehat kepada anak-anak sejak kecil. Tadi yang saya bilang 4 pilar tadi, makanan sehat, pilih minuman sehat, hidup yang teratur, tidur yang cukup, olahraga untuk melampiaskan stres, manajemen stres, itu kata-kata yang positif ya ditanamkan pada anak, nilai-nilai kehidupan itu harus dari kecil. Jadi misalnya kita dari kecil ngasih anak kita makan makanan Padang, nanti sampai gede dia pasti suka makanan Padang juga. Jadi nggak mungkin tuh gaya hidup sehat ujuk-ujuk nanti diterapkan langsung pada saat dia udah gede, pada saat remaja, itu susah. Jadi sebenarnya harus dari kecil. Biasa jadi ya, dok, sebagai ya? kebiasaan dan juga diresapi dalam hati. Nih ya, saya suka melihat banyak video dipampang besar-besar di belakang ya, di jalanan, spanduk-spanduk 3M, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Tetap aja ada demo, nanti mobil ada, tetap aja ada kumpul-kumpul. Kemudian orang-orang di depan dari spanduk-spanduk tadi tetap makan rame-rame berkerumun di kaki 5 gitu ya, lebih dari 20 orang. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa spanduk tadi yang 3M tadi cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sedangkan yang harusnya dilaksanakan seperti agama dan gaya hidup sehat, pola hidup sehat, itu kita harus melihat teori, membaca teori, mendengarkan teori ini seperti ini, kemudian meresap dalam hati. Oh iya, kenapa mesti begitu ya kita ya? Karena nanti kalau kita sakit itu susah banget gitu, udah mahal, stres, diisolasi, itu harus tercakup gitu, harus tertanam dalam pikiran, masuk ke dalam hati, sehingga kita menerapkan gaya hidup sehatnya itu benar-benar dengan kesadaran diri sendiri. Nah, itu yang tujuan sebenarnya Mas Anto dan Mas Tatang yang harus kita terus tidak boleh berhenti-henti dan tidak boleh kena lelah. Jadi teman-teman saya kan semua kan edukator, kita ada satu grup nih isinya edukator kesehatan yang maksudnya influencer kesehatan, dokter kesehatan yang sering di TV ataupun di sosmed. Kita tuh kemarin stres banget loh waktu ada demo besar-besaran ya, waktu ada kerumunan orang. Itu kayaknya tuh aduh, kita udah berbusa-busa ya edukasi kesehatan gitu ya. Apalagi relawan-relawan banyak yang dokter-dokter yang ke masyarakat, misalnya ke masuk-masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung. Mereka juga mengorbankan kan waktu bersama keluarga dan mengorbankan juga kesehatan mereka. Maksudnya walaupun pakai masker, tapi kan takut ya kadang-kadang kalau imun sistem turun gitu ya, itu bisa kena COVID. Itu semua udah dikorbankan oleh relawan itu. Tiba-tiba jedes gitu ya, ada demo gitu, ada kerumunan gitu. Kita kan tenaga kesehatan itu stres juga loh, bayangin aja udah 9 bulan, apalagi tenaga kesehatan yang di rumah sakit gitu ya, yang di rumah sakit COVID gitu terutama. Setiap hari banyaknya yang masuk gitu, pasien COVID, kemudian ada lagi dengan demo-demo gitu dan kerumunan masyarakat yang sepertinya enggan untuk melakukan 3M dan memakai masker, enggan jaga jarak, tetap kerumunan. Itu kan bikin kita
kita semua down ya gitu. Betul Maksudnya ya sekali, ampun, kita udah susah nih kerja gitu ya, setengah mati sampai mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan diri sendiri. Kok tega-teganya gitu mereka melakukan itu gitu. Jadi kayak gak punya hati gitu ya. Betul. Nah, makanya Luar gimana biasa nih sekali, caranya? Mungkin minta bantuan juga nih kepada Mas Tatang dan Mas Anton nih. Gimana caranya mengedukasi kesehatan sih setuju, masyarakat agar bisa masuk ke dalam hati gitu. Makanya aku lagi mau Jadi, barengan mungkin sama beberapa motivator poinnya untuk adalah bisa kita harus memastikan. peduli ya dari dini ya, dari kecil ya dok ya. Yes, dari menyadarkan dini lah ya. harus habit. Betul, Dan jadi kalau kebiasaan. mungkin mau edukasi tuh harus bisa sampai ke hati Iya, gitu. sampai ke Biar hatinya hati, tuh ya. tergugah gitu. Nggak bisa cuman masuk ke kuping kiri keluar kuping kanan aja, Oke, cuma selanjutnya, Dok. Baik, dilihat Baik, aja, Dok. dibaca aja. Nah, selanjutnya dok nih, saya juga mau tanya nih dok, pendapat dokter nih tentang tren minuman nih. Karena saat ini kan banyak sekali minuman kekinian yang lagi nge-hype ya. Ada beberapa tahun lalu kayaknya ya. Karena kalau kita perhatiin nih dok, semakin kesini justru semakin banyak brand-brand minuman yang manis kekinian yang bermunculan nih dok. Yang mulai dari boba-bobaan, kemudian ada Thai tea, ada milk tea dan sebagainya dok. Akhirnya mulai dari anak-anak, kemudian sampai remaja, sampai orang tua juga berbondong-bondong untuk nyobain brand yang baru itu dok. Nah, menurut dokter, pendapat dokter itu gimana ya tentang fenomena hype minuman yang kekinian ini dok? Lebih dominan ke manis ya, Betul. biasanya ya. Oke. Ya. Kalau di luar negeri sih banyak gerakan anti gula ya sekarang. Kenapa? Karena gula itu menyebabkan adiksi. Jadi ada satu teman saya yang anak remajanya itu gemuk sekali ya, sampai 100 kilo gitu. Nah, terus kenapa ditanya bisa gemuk gitu? Padahal makannya juga ya nggak terlalu banyak. Biasa ya. Ternyata dia minum teh manis yang packaging gitu setiap hari banyak. Dan itu udah terjadi adiksi. Dari kecil dia minum itu dan tidak bisa di-stop gitu. Akhirnya dia bisa menyetop itu dengan cara hipnoterapi. Jadi harus dihipnotis dulu di alam bawah sadarnya, baru dia bisa stop. Kan sampai segitu parahnya gitu ya adiksi terhadap gula. Nah, makanya hati-hati ibu-ibu untuk jangan kasih anaknya banyak-banyak gula. Lebih baik anaknya dikasih protein yang tinggi, misalnya telur, ikan, ayam kampung. Itu lebih baik dibandingkan dikasih gula. Jadi misalnya mau dikasih pun itu lebih baik mungkin gulanya itu dari misalnya makanan yang dicampur sama protein atau dicampur sama kacang-kacangan, atau misalnya minuman sehat ya seperti susu almond yang nggak kebanyakan gulanya, kan proteinnya tinggi tuh susu almond, atau yogurt gitu ya, yogurt yang Greek yogurt tuh proteinnya tinggi. Mungkin yang gulanya rendah, mungkin anak yang kurus banget is okay lah ya dikasih gula, tapi jangan gulanya juga dari yang manis-manis banget, donat, minuman-minuman yang manis itu jangan, karena nanti bisa takutnya adiksi. Obesitas Jadi ya, dok, ya? dari yogurt Iya. kan, yang lebih tinggi protein deh, yogurt ya, Atau kemudian mungkin diarahkan ke almond. suka dengan air putih ya dok ya, kayaknya ya. Nah, itu mah udah andalan. Kalau air putih mah andalan ya. Aku mah dari kecil lu Untuk mainnya cuma air detox putih. ya, Jadi di dalam tubuh kalau air putih sangat misalnya baik ya. untuk kesehatan itu memang yang paling bagus kan air putih ya. Karena kalau kita, apalagi kalau gemuk, untuk anak-anak yang gemuk atau ibu-ibu yang gemuk, nah itu kalau mau diet, nah itu sekalian untuk sehat juga, untuk merendahkan kolesterol dan merendahkan diabetes, itu minumnya air putih. Karena kalau kebanyakan yang manis-manis akan diabetes mellitus nantinya, dan juga kalau ada yang keturunan diabetes. Jadi air putih itu andalan lah, pokoknya air putih Setuju, paling dok. bagus aja. Semua Luar biasa. air putih 70% sel-sel kita terdiri dari air. Makanya kita harus banyak minum air putih agar tidak terjadi dehidrasi. Kalau kita di AC juga kita kering. Kemudian kalau kita lapar, kadang-kadang belum tentu kita lapar. Dengan minum air putih aja kadang-kadang kita bisa kenyang. Mungkin kita dehidrasi, berarti bukan kelaparan. Jadi air putih itu sebenarnya adalah andalan minuman yang paling bagus gitu ya. Kecuali kalau untuk anak-anak yang agak gemuk itu mungkin bolehlah dikasih minuman yang manis, agak kurus, maksudnya agak kekurusan, boleh dikasih agak manis-manis tapi dicampur protein tadi. Tapi kalau untuk anak yang udah cukup berat badannya, itu saya dari kecil membiasakan anak saya minum air putih yang banyak. Dari kecil, dari bayi itu harus disendokin air putih. Kemudian saat dia udah bisa minum dari sedotan, dari gelas, minum air putih yang banyak. Jadi anak saya sekarang kemana-mana bawa tuh air putih, botol-botol minum gitu ya, kebawa Setuju nih, kemana-mana. Apalagi kalau kemasannya bagus ya, yang bisa di refill. Kalau bisa Tumbler kemasannya ya dari contohnya, Fairness, ya. ya,
tapi dari stainless atau dari gelas itu lebih sehat dibandingkan dari plastik. Kalau botol plastik kemasan itu hati-hati, jangan kena matahari karena bisa menyebabkan kanker atau karsinogenik nantinya. Itu harus hati-hati. Jadi air putih harus yang sehat, kemasannya juga yang baik, dan pilih-pilih air putih juga nggak boleh sembarangan. Karena kalau kita nanti air putih yang nggak sehat itu yang masukkan racun dalam tubuh kita, bukannya masukin yang kesehatan justru. Oke, jelas Jadi sekali ya dok ya. mungkin arahan dokter supaya anak-anak kita ya jadi terbiasa mengkonsumsi air putih, alangkah baiknya membawa tumbler sendiri ya dari rumah sehingga menjadi budaya supaya dia mengkonsumsi air putih. Karena menurut saya kalau kita bawa air sendiri di dalam tumbler biasanya tuh akan terbiasa untuk konsumsi air putih, gitu ya dok ya kira-kira ya? Iya, dan mereka akan ready di mana-mana udah ada gitu kan, jangan sampai. Nah ini juga air dingin ya, air dingin kan sebenarnya tidak bagus ya, apalagi sekarang di zaman COVID orang-orang pada bagusnya tuh minum air hangat sebenarnya atau air panas. Nah kan kadang-kadang di restoran atau di luar kan kita susah untuk mendapatkan air yang suhu tubuh kan, kadang-kadang habis gitu air yang biasa adanya yang es semua. Nah alangkah baiknya kita bawa air sendiri. Kalau anak-anak saya sih kemanapun selalu bawa air sendiri, walaupun mereka sekarang udah remaja, mereka bawa tumbler gitu yang stainless gitu, yang memang untuk dibawa airnya ya air suhu tubuh gitu, yang air yang maksudnya nggak dingin banget gitu ya, karena dingin banget juga sekarang apalagi zaman COVID ini nggak bagus untuk tenggorokan. Setidaknya kalau kita bawa tumbler ya mengurangi lah sampah plastik juga ya dok ya. Oh iya, dan juga lebih sehat kan, lebih udah dicuci dengan benar, udah steril juga di rumah pakai yang pemanas yang steril itu kan lebih sehat dibandingkan kita minum dari kadang-kadang gelas di mana gitu kan nggak tahu udah dicuci belum, bersih nggak. Malah sekarang lagi COVID disarankan untuk bawa peralatan makan sendiri, sendok, garpu, minuman tuh kalau bisa sendiri, karena di luar kita nggak tahu ya kebersihannya terjamin atau enggak. Nah kan tadi yang segitiga COVID lagi, segitiga infeksi. Baik dok, selanjutnya nih dok, pertanyaan selanjutnya nih dok. Saya kan salah satu followersnya IG-nya Dr. Sonia nih. Saya ngefans nih sama Dr. Sonia nih. Nah, beberapa hari yang lalu nih, saya sempat lihat nih di Dr. Sonia itu memposting story tentang syarat-syarat air minum yang sehat. Kalau nggak salah nih ada 3 kriteria, yaitu syarat fisik, kimia, dan biologi. Nah, kalau misalkan air minum yang saya konsumsi nih dok ya, nggak memenuhi salah satu syarat minum itu, kira-kira apa sih dampak bagi tubuh saya nih dok, atau pemirsa juga di rumah? Yes, jadi standar air minum itu diantaranya kalau secara fisika itu jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak meninggalkan endapan. Itu secara fisika, kan kita bisa lihat biasanya ya airnya itu ya jernih nggak gitu, ada baunya nggak, berasa nggak, itu bisa kita cek. Kemudian standar air minum secara kimia terbebas dari logam berat dan zat kimia yang berbahaya. Nah itu juga bisa terbauin, misalnya ada bau logamnya ya, kayak kan banyak juga air yang dari pam kita gitu ya, atau air sumur kan kadang-kadang suka bau logam juga, dan itu bisa dicek juga sih di laboratorium ya kalau secara kimiawi. Dan standar secara biologi, di mana air dikonsumsi itu harus sehat, harus bebas dari segala macam virus, kuman, dan bakteri penyebab penyakit. Jadi kalau kita minum dan makan yang sehat itu tentunya akan memenuhi nutrisi dan kesehatan tubuh kita. Tapi kalau minum air yang tidak sehat sama makan makanan yang tidak sehat, nah itu sama aja dengan memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Kan tadi kalau misalnya makan yang nggak sehat seperti kolesterolan tinggi, banyak lemaknya, kan bikin plak-plak tuh di dalam pembuluh darah sehingga bikin jantung dan stroke. Kalau kita makan makanan kaki lima yang hati-hati, makanya nih aku dari dulu tuh pengen banget mengedukasi masyarakat kaki lima, karena mereka tuh kalau masak misalnya bahannya nggak fresh, bahan-bahannya ada yang katanya dari sembarangan yang mungkin yang udah agak kurang fresh, yang kurang bagus. Kemudian mengolahnya juga mungkin digoreng, ada yang bilang pakai plastiknya dicemplungin ke dalam gorengan, minyaknya minyak jelantah yang dibeli dari restoran yang udah dipakai puluhan kali. Kemudian nanti ada tangannya juga kotor, nggak cuci tangan dulu sebelum masak, kemudian banyak lalur nempel di kaki limanya, kemudian piringnya juga tidak dicuci dengan bersih, jadi kobok-kobok air aja gitu. Nah seperti itu tuh malah memasukin racun loh ke dalam mulut kita. Makanya saya tuh selalu hati-hati pilih makanan dan minuman harus yang sehat. Tadi kalau air harus yang memenuhi kriteria tadi secara sehat, secara kimia, fisika, dan biologi. Kalau enggak, sama aja kita bisa jadi diare, sakit
perut. Terus jangka panjangnya juga nanti bisa menumpuk logam-logam beratnya atau racun-racunnya itu di dalam liver, dalam ginjal, bisa merusak tubuh, bikin infeksi. Jadi ya merusak lah gitu ya, bukannya kita kalau makan itu jadi sehat, malah merusak, nggak mau dong seperti itu. Nah makanya kita benar-benar harus menjaga dan memilih apa yang kita masukkan, karena you are what you eat. Wah, jadi Anda benar apa sesuai dengan apa yang Anda makan, Anda minum. Setuju. Kalau Anda makan minum sehat, maka Anda menjadi sehat. Kalau makan minumnya tidak sehat, ya banyaklah penyakit-penyakit yang akan datang. Jadi empat pilar tadi benar-benar harus diperhatikan. Termasuk yang pertama adalah makanan dan minuman yang sehat. Iya. Oke dok, jadi ternyata sangat berbahaya juga ya kalau kita mengkonsumsi sembarangan air. Jadi kita tidak hanya melihat air dari warna jernihnya saja. Biasa kan persepsi orang-orang lah kebanyakan gitu ya, bahwa air yang siap konsumsi itu identik dengan air yang jernih. Tetapi kalau menurut tadi kriteria yang tadi, bahwa ada 3 kriteria secara fisika, kimia, dan mikrobiologi ya. Nah, bayangkan kalau ini tanpa kita sengaja aja bisa beresiko, apalagi kalau kita setiap hari konsumsi air yang seperti itu secara rutin. Tentunya resikonya bisa jangka panjang ya dok ya, kira-kira gitu ya dok ya. Iya dong, iya benar dok, benar mas. Oke. Benar-benar nggak sepele juga sih kalau untuk minum air gitu ya Tang ya. Jadi benar kita harus selektif gitu ya. Jangan sampai kita harus pilih lah semua makanan air minuman putih kita. tok gitu ya. Betul. Jadi kita tahu harus dari sumbernya air dari mana, benar-benar Jadi intinya hygiene atau tidak ya. boleh sepele ya dok ya. Kalau kita namanya mengkonsumsi namanya air minum, jadi nggak boleh sembarangan ya. Yang tadi bilang iya dokter. dong. Emang biasanya orang minum dari mana aja sih mas? Kalau saya boleh tahu, biasanya emang kalau teman-teman mas ngambil minuman dari mana aja? Kan gini, biasanya orang kan persepsi orang biasanya identik air itu ya just jernih lah, sekedar jernih toh. Bahkan kita nggak tahu itu apakah itu air rebusan saja ataupun hanya air sumur atau air yang kita tidak ketahui gitu ya. Kadang-kala seperti itu. Mungkin secara bijaknya kita harus mengetahui dari mana sumbernya gitu ya. Secara mungkin mas maksudnya kalau itu ya, kalau air apa di air sumur atau air pam kemudian kita panaskan, kita didihkan gitu ya. Nah kalau dipanasin itu ya takutnya masih ada logam-logam beratnya, karena kalau kita panasin itu kan kita cuma menyingkirkan virus, bakteri dan virus, itu mungkin bisa mati. Tapi kalau dari sisi kimianya, yaitu yang tadi logam berat, itu mungkin masih ada. Apalagi kalau air sumur dan pam tuh kan kalau kita bauin kan, waduh bau logamnya ya. Kalau kita buat mandi itu, makanya di rumah saya tuh semua saya buat mandi juga pakai filter, karena itu saya nggak tahan logamnya itu, bau logamnya, karena kan dari pipa yang berkarat ataupun dari sumur memang kan banyak logam. Nah itu juga bisa mengendap di liver dan di ginjal, logam-logam berat tadi, dan menyebabkan efek-efek metabolisme juga yang buruk bagi tubuh. Jadi hati-hati bahaya juga banget ya dok ya. Kalau masih tetap ada logam berat yang diminum, itu hati-hati. Terus sumber air dari mana lagi mas biasanya yang kurang baik, yang menurut mas kurang baik? Kadang-kadang selain gini, dari di pasaran itu kadang-kadang kita nggak tahu ya dok ya. Tanda kutip nih, kadang-kala kita sering terkecoh dengan, maaf, mungkin ada pemalsuan yang tidak kita ketahui. Contoh di air galonan yang tanpa brand atau bahkan ada dilabeli dengan brand, tapi tidak tahu apakah itu airnya betul-betul original atau mungkin dipalsukan. Yang di refill banyak isu-isu tersebut soalnya ya kan di media itu, ya. Mas dulu pernah lihat nggak sih yang rahasia itu kan di TV suka ada rahasia tuh, rahasia galon refillan gitu ya, itu harus hati-hati ya. Makanya ya kalau beli galon ya kan harus dari misalnya agen yang terpercaya gitu ya. Kalau misalnya air refill gitu kan nggak tahu ya airnya tuh dari apa gitu ya mas ya bahaya sekali. Makanya semua yang kita minum itu benar-benar harus yang sehat gitu, karena ya itu seperti yang aku bilang lagi tadi, investasi ke kesehatan itu tidak ada duanya. Buat apa kita cari uang susah-susah ya, sampai setengah mati cari uang, nanti akhirnya kita habis uangnya untuk berobat. Kalau sakit kan bisa sampai jual tanah, sampai jual sapi, jual kambing gitu, cuman buat bayar rumah sakit loh. Rumah sakit itu mahal, jangan salah. Rumah sakit dan obat gitu ya, apalagi kalau yang nggak punya asuransi gitu ya, apalagi COVID sekarang gitu, obatnya semua mahal-mahal, kan obatnya semua baru. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini saya dari tadi mau nanya sama dokter nih, saking semangatnya dokter ya. Ngomong-ngomong nih, ini masalah pilihan juga nih. Kembali lagi masalah untuk namanya pilihan dokter nih. Nah, kalau boleh tahu nih dok, untuk dokter Sonia sendiri nih,
air minum yang menjadi pilihan dokter saat ini berasal dari mana sih dan apa alasannya, Dok? Ya, jadi kalau di rumah aku tuh udah lama banget, udah mungkin 10 tahunan ya pakai alat dari Advance. Oh, pelanggan setia dong ya. Luar biasa banget. Dari Advance, reverse osmosis. Jadi tuh aku suka banget karena alat dari Advance itu yang baru tuh kemana aku baru tuker yang namanya Allegro S3 Itu yang paling terbarunya, Dok. Iya, karena di rumah aku kan banyak orang ya, jadi banyak pekerja-pekerjanya juga. Jadi apalagi di kantor ya kalau banyak orang, jadi aku butuh yang besar tuh. Jadi kalau yang Allegro S3 itu 13,9 liter, jadi besar banget, bisa nggak habis-habis. Jadi setiap diambil dia tuh ngisi lagi. Nah, gimana cara pembersihannya dan jaminan kesehatan dari Allegro Advance ini? Dia itu punya 4 filter. Jadi filternya di dalam tuh banyak banget dan diganti secara teratur. Kita juga selalu diingetin sama customer service ya untuk mengganti filternya secara teratur, dan filternya itu benar-benar udah dites. Waktu itu kan dibawa ya airnya dites ke laboratorium, memang benar-benar dari sisi fisiknya kita bisa lihat ya langsung kan. Kalau fisiknya kita bisa lihat, kalau dites nggak ada endapan, jernih, nggak berbau, nggak berwarna. Kemudian secara kimia dan biologi dibawa ke laboratorium, itu benar-benar bagus. Secara kimia tidak ada logam beratnya juga, semua tersaring. Jadi kalau filter itu kan gunanya untuk menyaring. Jadi dia sampai kecil-kecil banget bisa menyaring semua logam berat secara kimiawi tadi, dan syarat biologi secara biologi yaitu kuman, bakteri, virus, jamur itu udah tersaring semua sehingga tidak ada yang tersisa di dalam air tadi, dan udah dites di laboratorium. Air dari Advance Allegro ini benar-benar bersih. Jadi secara kesehatan, kimiawi, fisika maupun biologi, airnya tuh benar-benar sehat, Mas, untuk diminum. Makanya saya selalu pakai di rumah, dan enaknya udah kayak dispenser, ada dinginnya, ada panasnya, gampang kalau misalnya kita mau masak, kalau misalnya mau minum air dingin, dan dinginnya tuh benar-benar dingin kenceng banget ya, benar-benar dingin banget. Allegro yang terbaru ini, dan ada safety lock-nya juga buat anak-anak, nggak bahaya kalau punya air panas ada lock-nya ya. Jadi benar-benar udah kayak dispenser canggih, tapi dia langsung aja dicolok ke sumber air. Kalau kebetulan sumber air di rumah saya itu air sumur karena air pumpnya kecil, jadi saya pakai air sumur. Nah, itu benar-benar harus difilter, dan karena Advance Allegro ini filternya ada 4, jadi benar-benar bisa memfilter sampai kuman yang sekecil-kecilnya itu nggak lewat. Jadi benar-benar jadi bersih dan sehat airnya. Terima kasih nih, Dok, atas kepercayaan dokter menggunakan produk Advance, bahkan bisa digunakan seluruh keluarga dan rekomendasi ke rekan-rekan mungkin dokter-dokter yang lain. Nah, kalau saya boleh tanya lagi nih, kalau dari semua manfaat dokter yang sebutkan tadi nih, kira-kira mana sih yang lebih terasa bedanya antara menggunakan Advance Allegro dengan air minum sumber yang lain, misalnya mungkin dengan air rebusan atau bahkan dengan air galon yang selama ini mungkin rekan-rekan dokter atau dokter sendiri sebelumnya? Ya, jadi rasanya tuh enak, ya dibandingin yang lain. Kemudian dia juga kan bersih banget ya, dia udah terjamin kebersihannya karena filternya kan udah terjamin diganti terus. Jadi kita tahu itu dari rumah sendiri, dari sumber di filter sendiri, kita tahu ini udah pasti sehat. Kalau beli di luaran kan kita nggak tahu, mungkin tuh galonnya di refill gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi kayak air sumur kemudian hanya dididihkan aja, itu logam-logam beratnya juga masih ada di dalam situ, belum difilter, belum disaring gitu ya. Kalau buat mandi aja kita pakai saringan, apalagi buat air minum gitu. Kita harus saring, dan ini saringannya kan berlapis-lapis sampai 4 buah. Jadi semuanya tuh sisi mikrobiologinya, fisikanya, kimianya itu semua udah tersaring yang jelek-jeleknya. Jadi benar-benar yang kita minum tuh adalah murni air yang sehat. Kemudian kalau dari sisi kerepotannya, nah itu kan kalau repot ya, kalau misalnya pakai terlalu banyak refill gitu susah ya, dan ini kan nggak usah. Jadi kita cuma colok ke dalam sumbernya aja, langsung aja kita ambil air dari dispensernya, jadi nggak habis-habis. Walaupun minumnya banyak, walaupun banyak orang datang, tamu datang, lagi acara misalnya, tapi sekarang nggak boleh acara banyak-banyak ya, kerumunan ya. Tapi kadang-kadang tetap aja ya, misalnya tukang datang untuk benerin sesuatu, atau ada karyawan beberapa yang datang gitu, kita meeting outdoor, tetap harus minumnya banyak, air yang banyak, masak yang banyak. Nah itu airnya nggak berhenti enaknya kalau pakai Allegro Advance ini, karena dia langsung ya kita ambil, diproduksi lagi, jadi nggak habis-habis dan nggak harus nuangin lagi.
Tuh, gitu, Mas. dokter pada aja recommended tuh Luar tentang biasa produk Advan sekali, Allegro tuh, mantap. ya kan? Luar biasa. Ya, Jadi udah praktis, sehat, dan juga berkualitas tentunya ya dokter ya. Pantesan dokter Sonia itu makin hari makin cantik. Ternyata ini loh rahasianya salah satunya Oh ya iya, Panto. air juga sangat berguna loh untuk kecantikan. Karena kalau kita dehidrasi, kurang air, maka wajah kita tuh akan kusam, Kusam, ya. Setuju dan sekali, layu dong. gitu ya. Nggak cukup kolagen, nggak cukup bikin nutrisi dia. Karena yang mencerahkan tuh adalah air, cukup hidrasi. Itu penting banget. Makanya kita harus minum air sehat 2 liter sehari atau 8 gelas itu minimum. Lebih banyak lebih baik karena air kan untuk nutrisi juga, untuk untuk mengalahkan, untuk detoksifikasi juga. Jadi untuk mengeluarkan racun-racun semua dikeluarkan dari tubuh kita juga melalui air. Kalau kita kebanyakan makan suplemen, kita mungkin makan makanan yang tidak sehat gitu, itu semuanya dikeluarkan racun-racunnya pakai air loh. Jadi dengan air yang sehat itu kita bisa memflush semua racun-racun dalam tubuh kita. Jadi penting banget untuk minum air yang sehat. Makin banyak, makin baik. Oke, berarti kalau bisa dibilang bukan sekedar hanya air biasa saja, mungkin hemat saya lebih recommended kalau air yang sudah terfilterisasi menggunakan reverse-osmosis lah ya, menjadi air yang lebih murni, yang lebih sehat, bebas dari berbagai macam logam berat termasuk virus dan bakteri, khususnya dari Advan Allegro yang dokter gunakan di rumah atau di kantor gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan pasien-pasien dokter juga menggunakan produk Allegro ya, bisa direkomendasikan oleh dokter nih. Iya, karena itu juga adalah resep kesehatan ya Mas ya. Minum air putih yang sehat itu penting banget untuk kesehatan tubuh kita. Apalagi di saat pandemi ini harus minum air putih yang sehat sebanyak-banyaknya untuk juga mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Ya. Oke, dan pemirsa juga di rumah ini benar-benar sharing yang dirasakan oleh Dr. Sonia langsung ya dok ya. Iya dong, masa enggak? Kalau ngomong harus yang benar, nggak boleh ngomong yang salah. Aduh. Dan kalau ngomong itu harus dimasukkan ke hati juga. Jadi bukan hanya yang asal keluar itu asal ngomong, tapi benar-benar harus yang dari hati kita udah diterapkan, kemudian baru dilaksanakan gitu Mas. Sama kayak tadi kita mendengarkan, misalnya kita mendengarkan ceramah kesehatan, edukasi kesehatan, 3M, 3T. Yes. Nah itu bukan cuma didengerin aja, tapi harus dimasukin dalam hati dan dilaksanakan gitu. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Terus kalau udah ada demam minimum 2 hari langsung tes swab. Kenapa? Karena kalau langsung tes swab dan ketahuan positif COVID, bisa dikasih obat antivirus, anti radang, antikoagulan, sehingga dia itu tidak memburuk sampai ke sesak napas. Karena COVID ini cepet banget loh, 2 minggu itu bisa lewat ya, amit-amit kalau tidak diterapi dengan baik dan benar. Karena itu hati-hati, dan itu harus benar-benar masuk ke dalam jiwa. Itu kita melaksanakan 3M, 3T tadi tuh bukan cuma asal denger, oh apa sih 3M, 3T gitu ya. Orang-orang suka ngomong tapi cuek aja, cuek bebek, itu nggak boleh gitu, karena nanti yang kena diri sendiri loh. Diri sendiri, keluarga, dan klasternya sekitarnya itu bisa kena, mengenai orang-orang yang kita sayangi, terutama orang yang sudah tua atau punya komorbid seperti penyakit diabetes, jantung, hipertensi, kolesterol, itu akan lebih parah kalau misalnya terkena dibandingkan dengan orang-orang yang sehat atau muda. Ya mungkin yang muda cuek bebek, tapi kan dia bisa mengenai orang-orang yang dia sayangi loh, bisa kena dan bisa efeknya fatal gitu. Makanya lagi pandemi ini ya kita harus ekstra jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Betul. Oke dok, jadi saya sangat setuju banget apa yang dibilang dokter tadi ya. Namanya kabar baik kan nggak boleh disimpan sendiri ya dok ya. Nah dok, ini kebetulan kita kan lagi live streaming Advan Home Shopping nih. Banyak penonton ya, pemirsa juga di rumah ya, di luar sana juga. Ini ada kebetulan penonton nih dok ya, yang ingin join atau yang mau tanya langsung nih dok. Nah ada pertanyaan ya langsung dari penonton atas nama Neneng Ritanius ya. Nah, yang pertanyaannya dok, saya ingin tanya nih sama dokter Sonia, kalau pH di dalam air yang rendah, apa dampaknya pada tubuh kita? Dan apakah kebutuhan air per hari untuk usia dewasa dan anak-anak sama dok? Itu pertanyaan dok, thank you dok. Mungkin bisa dijawab dok? Ya, pH memang sebenarnya dikatakan bahwa pH lebih tinggi itu lebih baik ya, karena kalau misalnya pH rendah itu kan berarti asam.
Nah, asam itu bisa menyebabkan berbagai masalah dalam tubuh kita, seperti kan misalnya contohnya kalau asam lambung itu kan bisa bikin mah. Kemudian asam di pembuluh darah itu juga tidak bagus untuk pembuluh darahnya ya, karena bisa mengikis dan merusak pembuluh darah. Dan menurut penelitian ujung-ujungnya takutnya akan menjadi kanker kalau terjadi keasaman dalam tubuh kita, dalam darah kita. Nah, makanya lebih bagus kalau kita minum air dengan pH yang cukup tinggi gitu, misalnya 7, 8, 9 itu ya lebih bagus lah ya gitu. Kemudian kalau mengenai jumlah air, nah air kalau anak kecil itu memang kebutuhannya lebih sedikit ya, karena kan dia luas badannya juga lebih sedikit. Kita kan perlu 70% tubuh kita terdiri dari air. Jadi kalau anak-anak memang kalau ya mungkin sebenarnya kebutuhannya lebih kurang, tapi sedikit aja. Sebenarnya kalau anak itu, kalau kita minum air lebih banyak itu nggak ada salahnya, karena dia keluar pasti dalam urin juga. Jadi nggak ada salahnya, justru sebenarnya bagus. Kita lebih banyak dari 2 liter itu lebih bagus, karena untuk hidrasi tubuh kita agar penuh cukup dengan air, kok nggak apa-apa. Kalau kelebihan dibuang kok melalui pipis, jadi nggak apa-apa. Dan malah lebih bagus karena kayak flushing gitu. Kayak misalnya kita ada kotoran nih di tangan kita kan cuci pakai air gitu ya. Nah, kotorannya kan akan keluar semua oleh air kan, akan larut. Nah, itu yang terjadi juga saat kita minum. Saat kita minum air yang banyak, maka kotoran-kotoran itu akan di-flushing dan keluar dalam urin kita. Jadi nggak ada salahnya kok minum air yang banyak. Anak saya juga dari kecil, saya kasih minum air yang cukup banyak gitu. Nggak apa-apa, mereka saya kasihin air malah botol gitu ya. Botol air minum mungkin berapa itu ya mililiter ya. Mungkin sekitar 300, 400, 500 mili ya. Tapi mereka bisa minum sampai lebih dari 4 botol itu dalam sehari gitu. Nggak apa-apa, kalau anak kecil mah oke-oke aja kok. Dewasa juga lebih banyak, lebih bagus. Baik dok, berarti kalau menurut dari pertanyaan tadi Bu Neneng mengenai tentang air yang pH atau biasa orang sebutnya alkali ya dok ya, kira-kira air alkali cukup baik juga untuk kesehatan. Nah, memang di Advan pun juga ada dok, jadi suatu produk namanya Miracle Dr. Jack ya, MD Jack, di mana memang dia bisa merubah air yang non alkali bisa menjadi berubah air alkali, bahkan bisa ada kandungan komponen antioksidannya, dan cukup baik nih dok untuk menjaga kestabilan pH dalam tubuh khususnya di darah kita gitu. Nah, tadi juga di awal udah di-expose ya tentang produk yang cukup baik untuk di rumah, berubah Jack untuk menghasilkan air antioksidan alkali dan bisa dikonsumsi setiap saat sih dengan orang-orang di rumah gitu ya. Oke, Pak Anto, saya rasa dari saya sudah cukup. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Anto? Oh, menurut saya ya, mungkin gini, ya sebagai investasi kesehatan kadang-kala orang sering lalai ya dok ya, kadang-kala lebih dominan gaya hidup dan lain-lain, tetapi iya kan? Beli ini mas, beli TV, beli handphone. Betul, mahal ya, masa ganti terus setiap kali ada yang baru. Bener. Padahal kalau kita bisa lihat kayak kita punya Allegro yang seperti dokter gunakan gitu ya, itu salah satu investasi kesehatan untuk jangka panjang, bahkan bukan hanya pribadi tapi untuk seluruh keluarga gitu ya dok ya. Jadi karena seperti air yang kita konsumsi dari Allegro itu kan, satu dia juga sehat, satu juga dia lebih membantu kita lebih tidak terlalu capek, nggak repot gitu ya, supaya kita mendapatkan hasil juga setiap saat, nggak perlu repot-repot harus kontak orang ya, lebih aman gitu ya dok ya. Nah, mungkin dari dokter nih sebagai penutup aja nih, kira-kira ada pesan-pesan nggak dari dokter yang ingin disampaikan oleh pemirsa berhubungan dengan air minum yang baik, air minum yang sehat ya, untuk di rumah konsumen, bahkan mungkin di kantor gitu ya dok. Silakan dok. Ya, jadi memang untuk air itu kita harus pilih-pilih ya. Kita seperti memasukkan makanan dan minuman tuh kita harus pilih-pilih ke dalam tubuh kita. Apalagi di saat pandemi ini kita harus pilih yang sehat. Jadi yang sehat itu bukan hanya kelihatan secara fisiknya aja, tapi kita harus perhatikan juga kandungannya, kandungan kimianya, secara biologinya, apakah dia bebas dari virus, bakteri, dan jamur, terutama virus corona ini. Kalau kita beli makanan juga packagingnya itu harus hati-hati ya. Sekarang kita harus cuci semua pakai air dengan sabun atau semprot pakai disinfektan spray packagingnya gitu ya sebelum masuk ke rumah gitu. Apalagi kalau misalnya beli minuman, semua packagingnya juga harus dibersihkan dulu. Nah, kalau udah ada Advan Allegro kan kita nggak usah membersihkan packaging ya. Betul. Karena udah langsung semuanya diambil dari sumber air dan
diminum udah jadi bersih Fresh, karena ya. udah melalui 4 filter tadi yang udah dicek laboratorium, juga sehat secara kimia, fisika dan biologi. Jadi memang harus diperhatikan sekarang kalau saat pandemi ini bukan hanya bentuknya aja kelihatan bagus, cakep, tapi kita harus lihat isinya. Apakah makanan atau minuman tersebut isinya apa? Apakah isinya sehat? Apakah packaging kardus boxnya itu sehat? Udah disteril. Nah itu harus kita perhatikan juga. Jangan sampai kita makan yang adalah racun bagi tubuh kita. Bukannya sehat malah racun. Karena saat pandemi ini penting banget untuk menyehatkan imun sistem kita. Kayak tadi yang saya udah katakan di awal, segitiga COVID infeksi itu harus kita pertahankan imunitas daya tahan tubuh kita tadi dengan cara salah satunya makanan dan minuman yang sehat. Selain cara-cara 4 pilar yang udah saya sebutkan tadi, makanan minuman tuh harus sehat karena we are what we eat, we are what we eating. Kita tuh apa yang terjadi dalam tubuh kita itu benar-benar tergantung dari apa minuman dan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi harus hati-hati pilih apa yang kita makan. Jadi jangan sembarang makan. Apa mau makan racun ke dalam tubuh kita? Kan nggak mau. Maunya kita adalah minum makan yang sehat-sehat ke dalam tubuh kita yang memberikan imunitas yang tinggi, apalagi di saat COVID ini, di mana virus kita itu, musuh kita itu nggak kelihatan. Jadi pernah tuh ada tuh salah satu WA grup gitu ya, kasih saya foto gitu ya, foto dengan virusnya gede-gede gitu di gedung-gedung. Nah dia nggak mengatakan kalau misalnya kamu bisa melihat virus ini, apakah kamu tidak takut untuk keluar rumah? Gitu katanya. Wah serem banget gitu ya, kayak alien gitu gede-gede di gedung gitu. Wah pasti serem kita keluar rumah. Tapi ini karena musuh kita tidak kelihatan, maka kita santai-santai aja, cuek-cuek aja, cuek makan, nggak pakai masker, nggak pakai hand sanitizer, berbasis alkohol, nggak hindari kerumunan, karena kita nggak bisa lihat musuh kita. Tapi kalau misalnya kita dari segi tenaga kesehatan, kita lihat kenyataan bahwa orang sakit, kematian banyak, tenaga medis juga kematiannya tinggi. Kita lihat itu secara nyata terpampang dalam dalam mata kita. Nah itu kita baru benar-benar bisa meresapi dan menghayati perlunya hidup sehat, perlunya meningkatkan imun sistem, perlunya makan minum yang sehat, perlunya pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan, dan cuci tangan sering-sering, dan pakai hand sanitizer berbasis alkohol dan disinfektan spray berbasis alkohol. Itu baru kita bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita melihat kenyataan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nggak melihat gitu ya, kayaknya kok musuhnya nggak kelihatan sih virus corona apa, malah banyak yang bilang konspirasi kok, bohongan kok gitu ya. Dan ini gimana sih gitu ya, makanya ini harus benar-benar orang-orang itu bisa meresapi dari hati gitu bahwa ini beneran semuanya bukan bohongan. Dan gaya hidup sehat itu sebenarnya harus dari awal, dari kecil kita terapkan kepada anak kita. Mumpung lagi pandemi nih, anak kita edukasi mengenai infeksi, mengenai kesehatan, sehingga nanti saat besarnya, saat misalnya pandemi udah lewat, dia tetap bisa bergaya hidup sehat, dan itu akan sangat baik untuk kualitas hidup kesehatan pesannya ya dok. Jadi intinya sih panjang umur, tetap sehat. Ya, jadi intinya kalau bisa saya tangkap, kita jangan terkecoh oleh sesuatu yang mungkin secara gimmick baik, bagus, tapi belum tahu kondisi di dalamnya seperti apa. Nah, dok, jadi kalau bisa dikatakan kita harus mulai biasakan hanya konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas. Tentunya kurangi minuman-minuman manis ya dok ya tadi ya, kayak yang di awal ya. Oh iya, dan alangkah baiknya juga mulai membawa tumbler nih dok ya, bawa tumbler sendiri, karena kan kualitas air minum di luar juga kita nggak tahu ya, bahkan kita nggak jamin gitu. Sekaligus juga menerapkan pola go green ya. Ya sedikit banyak kita memberikan kontribusi untuk keselamatan bumi lah ya dok ya. Jadi menghilangkan sampah plastik gitu ya. Apalagi nanti kalau tumblernya diisi sama Advance Allegro itu lebih baik ya dok ya. Yes. Udah jamin sehat ya, pakai 4 filter dan semuanya sehat secara kriteria kimia, fisika, biologi. Itu udah dites laboratorium ya Pak ya. Baik. Oke, terima kasih banyak Dr. Sonia untuk kesimpulannya yang luar biasa. Mungkin Pak Tatang mau ada tambahan nih Pak Tatang? Apa nih? Dok, mungkin saya cukupkan ya untuk sharing-sharing kali ini ya dok ya. Terima kasih Dr. Sonia dan juga Pak Anto dan pemirsa juga di rumah siang hari ini ya. Udah sharing-sharing tentang seputar kesehatan yang menurut saya informasinya sangat luar biasa sekali, dan ini juga
pemirsa juga di rumah juga mungkin banyak sekali ilmu yang baru ya. Iya, tentang dengan yang 4 pilar oleh tadi. Dokter Sonia tadi ya. Betul. Dan tentunya jangan bosan-bosan ya dok. Kapan-kapan kalau kita mengajak ngobrol lagi, ya Dokter Sonia bisa bersedia dan ada peluang waktu yang disiapkan untuk Advan TV nanti ke depannya. Iya. Oke, Pak Tatang. Thank you banget Mas Anto dan Mas Tatang. Ya, sama-sama, Dok. Hari ini Salam sehat selalu ya, sharing-sharingnya Dok. semoga berguna ya, dan semoga yang Amin. penting masuk ke hati. Jangan cuma didengerin aja, Iya, tapi biasa. diterapkan. Mantap sekali Dokter Sonia. Ini baru the best. Udah cantik, berprestasi, nggak pelit ilmu lagi. Pokoknya Dokter Sonia oke Wajar. banget ya. Dokter Sonia cantik itu wajar Terima kasih. karena dokter spesialis kecantikan. Oke Dok, jadi sekali lagi terima kasih Dok dan sampai ketemu lagi ya Dok ya. Dadah Dokter. Makasih. Bye, Dok. Sehat selalu ya Mas. Sehat selalu Oke, ya sehat bersama selalu. Allegro Salam Advan. sehat semuanya. Teman-teman, sehat selalu. Yo. Thank you. Thank you. Wah, luar biasa banget. Seru banget kan pemirsa di rumah dan juga Pak Anto ya. Kita udah sama-sama nih bincang-bincang langsung dengan pakar kesehatan yaitu Dokter Sonia ya. Dan ini adalah dokter yang udah warawiri di televisi juga ya mungkin pemirsa di rumah tentang apa namanya seputar air kesehatan Benar ya Pak Anto sekali, ya. Tang. Benar sekali. Luar biasa. Tentunya kita dan pemirsa ini mendapat tambah wawasan ya, Betul. informasi baru yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, khususnya di tengah pandemi saat ini, karena seperti yang disampaikan tadi oleh Dokter Sonia, Betul. apa yang masuk ke tubuh kita itulah yang akan berdampak pada tubuh kita nantinya. Jadi investasi kesehatan kalau bisa saat ini, kenapa tunggu esok? Betul banget Pak Anto, setuju sekali saya Pak Anto. Nah makanya pemirsa di rumah jangan lewatkan ya, karena setiap episode Advan Home Shopping ya, karena next kita akan kembali menghadirkan bintang tamu yang lebih seru lagi lainnya dengan topik pembahasan yang tak kalah serunya tentunya ya. Betul. Nah dalam sesi Advan Health Talk selanjutnya tentunya. Nah, baiklah Pak Anto dan juga pemirsa di rumah ya, sepertinya kita sudah break sejenak nih Pak Iya. Anto ya. Namun tetap stay tune ya di tempat karena Advan Home Shopping akan kembali sesaat lagi. Advance. Advancing life.